Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Hijrah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk malam yang keberapa? Nambah 7. Malam yang ke-7 ya. Ini apa namanya? Mulai puasanya bareng kan ya? Bareng. Puasanya di Selasa kan? Selasa. Berarti malam Selasa sudah mulai tarawih pertama kan gitu. Jadi sekarang malam yang ke-7 Pak. Malam yang ke-7 ya. Soalnya biasanya begitu ya. Kalau ada yang puasa duluan, yang ikut jarang Pak, jarang. Tapi kalau lebaran duluan, banyak yang ikut itu banyak. Kalau puasa duluan masih mikir-mikir orang gitu ya. Sudah malam ke-7 berarti sudah seperempat ya, seperempat Ramadan, hampir seperempat kita lewati. Seleksi alam sudah mulai terlihat ya, sop-sop sudah mulai mengalami kemajuan begitu ya. Tenda juga sudah terpalnya tidak terlalu jauh terpasang begitu kan ya. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesehatan, beri kita kekuatan, kemampuan datang ke masjid ini sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin ya. Paling tidak ada 6 rangkaian sholat yang kita lakukan sampai akhir nanti ya. Kalau lengkap, formasinya lengkap, ada 6 sholat ya. Sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat isya, sholat ba'diyah, sholat tarawih, dan nanti sholat witir. Dari 6 sholat itu Pak, levelnya paling tinggi sholat isya, itu pasti sudah ya. Level paling tinggi sholat isya. Maka kalau memang kita tidak sibuk, jangan sampai isya-nya nggak ada berjamaah, tarawihnya ada berjamaah. Karena tetap biar bagaimanapun prioritas kita sholat isya. Yang kedua, dari rangkaian 6 sholat itu yang selalu dijaga oleh Nabi, Nabi tidak pernah meninggalkan itu sholat witir. Sholat witir itu Nabi nggak pernah ninggal. Sampai-sampai Nabi bilang, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu kata Nabi wajib, yang nggak witir dengan sengaja bukan umatku, bukan. Alhamdulillah, seenggak-enggaknya bulan puasa ingat sama witir, seenggak-enggaknya. Ya kalau bisa tiap malam kalau bisa. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir baik di waktu perjalanan ataupun di rumah ataupun sakit. Selalu Nabi kerjakan sholat witir, selalu. Yang ketiga dan keempat itu sholat rawatib. Sholat rawatib. Nabi tidak pernah tinggalkan sholat rawatib. Bahkan Nabi mengqadha sholat rawatibnya. Maka ada beberapa sahabat yang begitu sampai ke masjid nggak dapat qobliyah subuh, itu nanti habis jamaah subuh sholat qobliyah sesudah subuh, sholat qobliyah. Saking apa? Saking menjaganya sama qobliyah, rawatib, ba'diyah itu Nabi kalau nggak ngerjain diganti sama Nabi. Kalau
Yang kelima, sholat yang juga levelnya masih hitung-hitungannya tinggi, itu sholat tahiyatul masjid. Sholat yang ngingetin orang kalau dia sedang berada di rumahnya Allah. Mohon maaf Pak, semua bangunan di dunia ini kan milik Allah. Semua bangunan. Coba sebutin mana bangunan yang bukan milik Allah. Sebutin mana? Gak ada. Ya semua milik Allah. Tapi di antara semua bangunan itu yang disebut sebagai rumah Allah adalah masjid. Kenapa? Untuk kita ingat bahwa disinilah kita ibadah pada Allah, ingat pada Allah, fokus pada tugas kemanusiaan kita, fokus. Sampai-sampai Nabi bilang, kalau ada orang masuk masjid nggak sempat tahiyatul masjid, disuruh membaca al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang nomor 6 Pak, nomor 6 itu baru sholat tarawih, Tapi jangan dianggap gak penting. Ya penting sholat tarawih. Belum pernah ada durasi sholat malam yang dilakukan oleh Nabi dengan sebegitu lama kecuali sholat tarawih di bulan Ramadan. Meskipun mungkin di masa Nabi belum dilakukan oleh Nabi secara masif berjamaah tiap hari ngajak sahabat, belum. Nabi itu Masya Allah, Nabi itu punya sifat sayang sama umatnya, sayang sama umatnya. Nabi itu mikirin, ini barangkali ada yang habis buka puasa, biasanya buka puasanya itu habis isya. Barangkali ada yang habis buka puasa masih capek, masih apa, maka Nabi nggak ngajak sholat malam bulan Ramadan, tidak. Tapi Nabi nyemangati, Nabi kasih motivasi. Nabi bilang, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka di masa Nabi itu belum ditemukan Nabi berjamaah setiap hari ngajak sahabat sholat tarawih, belum ditemukan. Saya katakan belum karena saya bacanya baru segitu. Mungkin bapak-bapak tahu, silakan kasih tahu saya. Belum ditemukan. Tapi di masa Umar bin Khattab itu kemudian digalakkan sholat tarawih berjamaah masif setiap hari, ngajak semuanya, Alhamdulillah, kalau bapak ibu punya pekerjaan, punya kesibukan yang masih bisa dipakai sholat tarawih, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang kerjaannya jauh, nggak bisa tarawih berjamaah, berapa banyak? Ustaz, saya baru pulang itu dari sana kantor jam 5. Kadang-kadang sampai rumah itu ya tarawih belum habis. Sebenarnya sholat sendiri di rumah gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau di rumah itu hawanya males. Masa sih 2 rakaat males, kata saya. Masa sih 4 rakaat males. Sampai rumah ngerokok 4 batang masih bisa kok. Sampai rumah itu ngopi segelas, kemudian makan 1 piring setengah masih bisa. Masa sih gak bisa? Bulan Ramadan. Ada satu penafsiran ulama itu yang mestinya membuat kita bahagia. Jadi begini Pak Bu, dalam Al-Quran itu ada beberapa kata-kata yang maknanya harapan. Misalnya kalau dalam bahasa Arab itu ada kata-kata asa. Asa dalam bahasa Arab itu artinya harapan. Dalam bahasa Indonesia juga sama ya. Makanya ada kita kenal istilah putus asa, artinya putus harapan. Itu dari bahasa Arab. Cuma asa dalam bahasa Arab itu menggunakan ain, asa. Itu sebagian ulama itu memaknai kata-kata harapan itu unik. Saya punya salah satu guru itu selalu bilang begini, jangan pernah mengucapkan kata-kata semoga dalam Al-Quran. Jangan pernah. Kenapa?
Karena kalau kata-kata semoga itu harapan, yang punya harapan itu orang yang tidak mampu, yang punya harapan. Bapak kalau punya harapan berarti kan belum tercapai, gitu kan. Kita punya harapan nih, mudah-mudahan misalnya punya harta banyak, berarti sekarang belum punya harta banyak, belum. Ya. Misalnya yang punya harapan pengen punya kerjaan yang enak, berarti sekarang kerjaannya belum enak. Atau bapak-bapak yang punya harapan kawin lagi, berarti sekarang bininya baru satu, kan gitu. Harapan itu hanya dimiliki oleh orang yang belum mampu, itu harapan. Allah itu maha kuasa, Allah maha kuasa. Karena Allah maha kuasa, Allah tidak pernah berharap, tidak pernah. Kalau kita mengatakan Allah berharap, salah. Allah tidak pernah berharap karena Allah maha mampu, maha kuasa. Tapi dalam Al-Quran kata-kata asa itu ada. Misalnya dalam cerita tahajudnya Nabi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Kita terjemahkan semoga Allah membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Itu kalau guru saya bilang salah. Kok semoga? Yang punya kuasa Allah, kok Allah masih semoga? Nggak ada semoga itu kan. Jadi kalau mengartikan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan, pasti nanti Allah akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Karena Allah maha kuasa, tidak selayaknya Allah berharap. Ayat puasa juga begitu. Ayat puasa itu ujung ayat itu la'an lakum tattaqun. Kata-kata la'an dalam bahasa Arab artinya itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu harapan juga, sama, harapan juga. Sementara Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mampu, ngapain Allah berharap? Maka ketika Allah la'allakum tattaqun, itu biasanya orang mengartikan supaya terhindar dari mudah-mudahan, itu biasa diartikan agar kalian bertakwa, supaya kalian bertakwa. Tidak diartikan mudah-mudahan kalian bertakwa, tidak. Karena kalau mudah-mudahan berarti Allah punya harapan. Takwa itu apa sih? Ada satu dialog Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar itu nanya pada Ubay bin Ka'ab, apa sih gambarannya takwa itu dalam kehidupan? Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu, Khalifah, kalau Anda jalan di jalan yang penuh dengan duri, apa yang akan Anda lakukan? Saya kalau jalan di jalanan yang penuh dengan duri, dengan beling misalnya, dengan duri, itu kata Sayyidina Umar bin Khattab itu saya akan benar-benar perhatikan jalan itu. Saya akan hati-hati. Saya setiap sekali melangkah satu langkah, saya perhatikan betul satu langkah saya nggak kena duri. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi kita menjalani hidup di dunia ini, bahkan kita pikir satu langkah pun jangan sampai menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi satu langkah pun jangan sampai kita gunakan maksiat pada Allah. Kembali pada tadi, karena Allah itu maha kuasa, Allah tidak punya harapan. Ketika Allah bilang la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, Allah berikan kita kemampuan lebih menjalani perintah itu. Jadi mohon maaf, di Al-Hijrah, kalau kira-kira sholat Isya biasa bukan Ramadan, nyampe segini nggak jamaahnya? Nggak nyampe segini, penuh. Iya, tapi bukan manusia. Coba bayangin ya, ibu-ibu sampai sana itu ya, berangkat mungkin tadi ada yang gerimis, ada yang apa, masih berangkat tadi. Itu jangan kemudian kita banggakan diri kita, oh hebat saya bisa datang ke masjid, bisa jam. Bukan. Ketika Allah bilang la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, di saat yang sama Allah berikan kita kekuatan lebih menjalankan ketakwaan itu. Maka jangan kaget
Begitu Ramadannya selesai, tenaga lebih ibadahnya hilang. Coba, misalnya sekarang masih rajin dibaca Quran, misalnya. Ya. Nanti lewat itu bulan Ramadan, dia baca Qurannya juga hilang. Sekarang ini Masya Allah, tiap hari orang diajak infak Ramadan, alhamdulillah. Tadi saya dengar kemarin nyampe 600.000 misalnya, 800.000. Coba deh habis lebaran tiap habis isya diedarin kotak amal, dapat berapa? Itu bukan berarti rezeki kita lebih di bulan Ramadan. Tidak, seberapa banyak yang ngeluh beras mahal, seberapa banyak. Ibu-ibu ini Masya Allah ngeluhnya tiap hari beras mahal, telur mahal, semuanya mahal, bukan saya semua. Tapi kan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kelebihan kemampuan untuk menjalani ibadah lebih. Itu yang disebut dalam bahasa Arab dengan istilah taufik. Karena ada dua, ada yang namanya hidayah, ada yang namanya taufik. Hidayah itu petunjuk. Ada pelang Masjid Al-Hijrah dari jalan sana sudah ada. Gapuranya saja sudah nunjukin kalau gang ini nujunya ke masjid. Tapi dari petunjuk itu seberapa banyak sih yang datang ke masjid? Seberapa banyak? Azan dikumandangkan pakai speaker itu kedengeran loh kemana-mana. Orang itu berjamaah pakai mikrofon speaker kedengeran loh kemana-mana. Itu kan petunjuk. Ada sholat loh di sana, petunjuk. Ada masjid loh di sana, petunjuk. Tapi masalahnya dari petunjuk yang sudah ada itu, seberapa banyak sih yang tergerak untuk datang ke situ ikut sholat bareng, seberapa banyak? Itu namanya taufik. Itu yang kita minta. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita kelebihan kemampuan menjalankan ibadah. Kita yakin di bulan ini Allah tambahkan keimanan kita, Allah tambahkan kekuatan kita. Insya Allah Ramadan ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.